Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat dari silsilah Gersik ini, Shahibul Mirbad itu menurunkan dua putra, Ali dan Alwi. Sebetulnya Shahibul Mirbad putranya 4. Hanya saja yang memiliki keturunan hingga saat ini adalah Alwi dan Ali. Nah, ini penting. Shahibul Mirbad adalah keturunan Sayyid Ubaidillah dari Tarim kelahirannya. Kemudian makamnya ada di Oman sekarang. Nah, salah satu cucunya namanya Al-Amir Sayyid Al-Amir Abdul Malik Khan. Ini adalah cucu Shahibul Mirbad dari Tarim yang kemudian hijrah ke India. Nah, di situ ada gelar Khan. Nah, gelar kehormatan ini, keagungan, karena beliau itu pindah ke hijrah ke India, kemudian diberi gelar Al-Khan. Dan juga gelarnya Al-Amir karena beliau diangkat sebagai pemimpin di sana. Makanya Al-Amir. Putranya juga Al-Amir gitu ya. Jadi Al-Amir Abdullah Khan putranya. Kemudian cucunya salah satu cicitnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husain yang kalau di Jawa itu dikenal dengan Syekh Jumadil Kubra. Nah, dari sini inilah jalur silsilah Wali Songo ya, dari Jamaluddin Al-Husain menurunkan Ibrahim Zainuddin Al-Akbar atau Zainuddin Asmorokondi ya. Itu menurunkan Sunan Ampel, kemudian ada Sunan Giri, Sunan Bonang ya, dan lain-lain. Jadi ini bapaknya para Wali Songo ya. Itu nasabnya bersambung kepada Sayyid Al-Amir Abdul Malik Khan ya. Ya, cucu dari Shahibul Mirbad. Nah, adapun putra Shahibul Mirbad yang bernama Ali itu menurunkan Sayyid Muhammad Al-Faqih atau Al-Faqih Al-Muqaddam ya. Al-Faqih Al-Muqaddam sangat masyhur di kalangan habaib kita ya. Jadi biasanya kalau kita baca Fatihah itu selalu Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ya. Jadi inilah leluhur para habaib yang kita kenal sekarang dengan marga Al-Haddad, Al-Atas, ya, Asegaf dan seterusnya. Jadi marga-marga para habaib yang kita kenal sekarang ini nasabnya bersambung kepada Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, putra dari Sayyid Ali, ya, putra dari Shahibul Mirbad. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata Wali Songo dengan para habaib ya, yang kita kenal sekarang di Indonesia itu adalah sebetulnya hubungannya bersaudara sebetulnya. Dari mana? Dari Alwi dan Ali, dua putra Shahibul Mirbad. Nah, hanya saja cucu Shahibul Mirbad ya, atau keturunan dari Shahibul Mirbad melalui Sayyid Abdul Malik Khan ya, melalui Jamaluddin Al-Husain itu berdakwah datang ke Nusantara itu lebih awal daripada keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam. Dalam catatan historical fact and fiction misalnya, di situ tercatat ya, mereka datang ke Nusantara itu pada abad ke-13 ya, pada abad 14. Sedangkan keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam yaitu para habaib itu datang belakangan, abad 17, 18, abad 19, bahkan abad 20 masih berdatangan mereka. Jadi ini kalau kita lihat sejarahnya, perjalanan dakwah ya dari keturunan Shahibul Mirbad ini itu berangsur-angsur dan berpola. Ada pola sebetulnya. Kalau kita pelajari satu persatu ya, ada pola. Jadi bagaimana datangnya Jamaluddin Al-Husain ya, datangnya Said Rahmatullah itu berpola. Kemudian kita pelajari para habaib yang datang ke Nusantara, dari Hadramut datang ke Nusantara. Para habaib sekarang ya, itu biasanya punya kakek atau di atasnya itu biasanya kelahiran dari Hadramut. Biasanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini pola yang berangsur-angsur secara ini. Jadi kemungkinan
mereka itu sudah mempelajari leluhur-leluhur mereka itu datang ke Asia Timur ya, ke Asia Tenggara, Asia Timur. Itu berita itu sampai kepada anak turun mereka dan meniru perjalanan dakwahnya. Sehingga ini sebetulnya para habaib sekarang itu adalah meneruskan jalan dakwah, jalan pola dari Wali Songo ya. Jalan dakwah. Jadi siapa penerus Wali Songo ini? Saya yakin para habaib yang sekarang ini ya, ini dijelaskan dengan cukup detail di bukunya Prof. Said Muhammad Naqib Alatas ya, di Historical Fact and Fiction. Silsilah Gersik ini adalah lampiran dari buku ini. Ini sebetulnya ada persambungan ya.